Semuanya, welcome to Unai Chit Chat, ngobrol-ngobrol bareng Unai. Bersama saya di sini sebagai host Anastasia Kaunang dan narasumber kita kali ini Mem Titin dari Fakultas MIPA, Prodi Farmasi dan Biologi. Pertama-tama mungkin kita perkenalan dulu nih ya Mem ya. Boleh. Tahu nama lengkap sama nama panggilannya Mem. Baik, terima kasih Natasha. Nama lengkap saya Titin Sulasti Suitono. Boleh dipanggil Mem Titin saja. Oke, Mem Titin. Tinggalnya di mana Mem? Di Unai, sekitar Unai? Iya, saya tinggal di perumahan Unai ini, tepatnya di Jalan Mawar nomor 9. Oke. Belakang chapel. Oke, deket ya. Iya. Apa Mem sudah berkeluarga? Ya, sudah berkeluarga. Sama-sama tinggal di Unai? Iya, kami sama-sama tinggal di Unai. Suaminya Mem, Ruben Suitono. Mem sudah dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama, anak laki-laki Martin Suitono, nomor 2 Maria Suitono, dan nomor 3 Marvela Suitono. Memang ada kesibukan nggak Mem? Atau hobi gitu? Kesibukan Mem saat ini selain mengajar, Mem juga punya hobi ya. Hobinya Mem itu adalah bercocok tanam, khususnya beberapa tanaman hias dan beberapa tanaman herbal. Mem juga hobi memasak. Kayak itu wajar ya. Keharusan ya seorang ibu ya. Iya harus. Oke. Terus boleh tahu nggak nih Mem latar belakang pendidikannya Mem kapan dan di mana aja? Mem tahun 1993 itu tamat dari Unai. Mem dari jurusan biologi di Unai, universitas ini. Kemudian S2-nya Mem di Universitas Parahyangan Bandung dan S3-nya di Universitas Padjadjaran Bandung. Semuanya Bandung ya? Iya. Cinta Bandung. Oke. Kira-kira pengalaman saat Mem menempuh pendidikan apa sih suka duka yang Mem lewatin gitu? Kalau bicara suka duka, waktu S1 ya di Unai, kebanyakan sukanya sih daripada dukanya. Soalnya kan ketemunya di sini. Oh gitu ya? Iya. Kalau dukanya hampir nggak ada. Tetapi saya ingat banget karena waktu itu Mem lebih cepat 1 tahun dari teman angkatan. Jadi kangen banget dengan kondisi dan suasana Unai khususnya ya. Pengen ketemu teman-teman lagi tapi jauh. Karena apa, dulu belum ada handphone kayak sekarang ya. Belum ada alat komunikasi yang bikin cepat bisa berkomunikasi. Paling itu ya. Oke. Mem berapa lama mengajar di dalam atau di luar Unai? Waktu tamat dari Unai, Mem langsung melanjutkan kuliah yang seperti tadi, supaya pengen ketemu lagi teman-teman di Bandung. Jadi saya bilang sama orang tua, Mem mau ke Bandung lagi, Mem mau lanjut sekolah gitu. Jadi saya langsung lanjut ke Unai. Maksud Mem langsung ke Bandung, bisa ketemu teman lagi di Unai sambil berkuliah di Parahyangan. Nah setelah tamat dari Parahyangan, nggak lama kemudian kami datang deh ke Unai. Iya, datang ke Unai tahun 2003 itu. Ya, jadi dari tahun 2003 sampai saat ini Mem di Unai. Oke. Kita masuk ke topik fakultas nih Mem, seputar fakultas MIPA. Boleh. Menurut Mem, jika mendengar fakultas MIPA tuh apa sih Mem yang mempelajari tentang apa gitu Mem? Natasha dari jurusan apa? Aku dari sistem informasi. Informasi. Waktu SMA-nya jurusan apa? IPA. Dari IPA ya. Buat anak-anak MIPA ya pasti nggak asing lagi ya belajar biologi, karena umumnya ditemui sejak jenjang SMP. Ya, waktu SMP udah belajar tentang biologi ya. Jadi biologi ini cabang ilmu pengetahuan alam. Lebih jauh ini jika calon maba ya, mahasiswa baru khususnya ya, pilih jurusan biologi jenjang kuliah, maka yang sudah pasti kamu akan mendalami yang namanya segala fenomena yang berkaitan dengan benda hidup. Ya, Natasha mungkin tahu ya tentang sel, kemudian struktur dan fungsi dari organ, fenomena psikologis yang menjangkiti organisme. Ya, sehingga ada interaksi biologi maupun lingkungan dan keanekaragaman segala macam spesies
dan warisannya. Begitu juga dengan perkembangan dan evolusi. Itu tentang biologi. Jadi jurusan biologi itu mempelajari semua proses kehidupan makhluk hidup di semua tingkatan termasuk molekuler, ya, kemudian berbagai organisme dan ekologi pada hewan maupun tumbuhan, serta perkembangan atau evolusi meliputi baik perilakunya, psikologisnya, dan genetika. Ya, jadi pengetahuan dan keahliannya dari jurusan biologi itu dia harusnya punya kemampuan mengobservasi, meneliti, kemudian melakukan analisis, berpikir secara rasional, kemudian memahami arti dari biologi. Itu kalau kita bicara tentang biologi. Nah, yang kedua farmasi nih, Natasha. Ya, jadi kalau farmasi ini adalah program studi yang masih termasuk dalam ilmu kesehatan yang berfokus khususnya pada obat-obatan. Baik itu obat alami maupun obat sintetis. Ya, jadi jurusan ini adalah jurusan interdisipliner. Karena apa? Berhubungan dengan ilmu yang lain seperti biologi, ada belajar kimianya juga, sampai ilmu manajemen pun dipelajari di farmasi. Nah, untuk di Indonesia sendiri jurusan farmasi ini dibagi menjadi 2, Natasha. Mau tahu nggak? Mau tahu dong, ya, yang pertama ini farmasi industri, yang kedua farmasi klinik dan komunitas. Jadi kalau farmasi industri ini mempelajari bagaimana cara membuat obat dan meracik obat. Nah, kalau yang farmasi klinik dan komunitas ini mempelajari tentang kesehatan, jenis obat yang sesuai, dan pelayanan kefarmasian. Oh, jadi tentang pelayanannya ya, Mem? Iya. Okay. Mem, tahu nggak, Mem, sejarah dari Fakultas MIPA ini? Oke, Fakultas MIPA khususnya prodi biologi itu ada sejak tahun 1981. Ya, itu program studi biologi. Pada tahun 1982 berubah nama menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, untuk akreditasi sendiri nih, Natasha, tahun 2016 sampai 2026 nanti untuk prodi biologi sudah terakreditasi B. Dan untuk prodi farmasi ini baru dibuka tahun 2017 dan sudah terakreditasi tahun 2020 yang lalu. Oh, oke. Apa sih, Mem, menurut Mem keunikan dari Fakultas MIPA ini? Keunikannya ya, buat Mem selain materi tentang metode pembelajaran, belajar di Fakultas MIPA ini karena lebih terkait dengan ilmu yang berhubungan dengan makhluk hidup. Jadi baik itu prodi biologi maupun prodi farmasi ini sangat penting nih, khususnya buat kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena apa? Karena banyak manfaatnya. Ya, kita bisa mengetahui susunan dan fungsi organ yang menyebabkan contohnya kita ini menjadi kurang sehat atau jadi sakit. Jadi anak-anak di prodi farmasi ini nggak tahu ya, mereka tuh saat lab ngedadak anak-anak farmasi itu pinter ngegambar daun-daunan saat praktikum botani. Yang awalnya nggak tahu gambar. Iya, waktu pas ada hasilnya bagus-bagus ya, hasil bentuk daunnya bagus-bagus, mereka unik, tiba-tiba pinter gambar gitu ya. Kemudian bukan hanya itu ya, unik yang lain ya, anak-anak farmasi nih pernah lari-lari ya dari mulai asrama sana ya, lari-lari pakai ini jas lab ya, pakai jas kan farmasi ya, itu udah pasti anak farmasi. Ya, begitu juga pengalaman saya ya, waktu lalu kan saya tamat dari prodi biologi ya, ada beberapa juga teman yang satu uniknya lagi, saat mereka bikin tugas akhir skripsinya mereka tidur di lab. Ampun. Nah, itu unik ya. Iya. Nggak tahu, mungkin yang di manajemen nggak ya? Iya, seperti itu. nggak kayak gitu. Atau di IT nggak seperti itu ya? Kalau IT kadang-kadang ada sih di lab tidur gitu, buat skripsi, project. Okay. Itu salah satu keunikan ya. Oke, apa sih yang membuat Mem tertarik mengambil atau mengajar mata kuliah ini, Mem? Yang membuat saya tertarik ya, khususnya saya di bidang botani. Jadi
ketertarikan saya akan belajar teknik penanaman tanaman yang baik. Selain itu, ketertarikan untuk meneliti dan mengklarifikasi ragam tanaman khususnya yang ada di Indonesia ini. Seberapa penting sih Mem mempelajari botani ini Mem? Oke, botani ini kan mempelajari interaksi ya antara tumbuhan dengan kondisi lingkungan tentunya. Sehingga kita tahu nih bagaimana kita harus mengatur kondisi sekitar tanaman kita ya, dan dapat membuat contohnya tanaman maupun baik itu pertanian atau perkebunan berkembang secara maksimal. Sehingga baik hasil pertaniannya, hasil perkebunannya ini akan menjadi bertambah. Gitu ya. Seperti itu. Okay. Ada nggak sih Mem pengalaman menarik saat Mem lagi ngajar gitu sama mahasiswa-mahasiswanya? Ya, setiap anak punya kemampuan belajar tentunya berbeda-beda. Ada anak yang lambat tapi cerdas. Kemudian ada anak yang cepat ya, tapi nggak teliti. Kemudian ada anak yang mandiri dan teliti. Jadi ada juga yang nggak percaya diri, padahal dia mampu. Lucunya lagi nih, ada anak biologi, anak farmasi takut cacing, ya. Kemudian apa? Takut tikus saat kita lagi praktikum. Bahkan ada yang nangis saat bedah kucing. Nah, itu pengalaman yang menarik yang saya lihat ya saat proses belajar mengajar. Jadi ada kekurangan kelebihan dari setiap anak-anaknya gitu. Apa sih Mem menurut Mem hambatan saat mengajar misalnya offline atau nggak online gitu? Saat mengajar online ya hampir 2,5 tahun ya kita belajar mengajar secara online. Hambatannya jaringan internet lambat. Oh, itu sih jadi alasan utama mahasiswa ya. Jaringan. Lambatnya jaringan internet ini bikin masalah teknis sebenarnya. Apa? Ya suaranya jadi putus-putus. Ya kadang kita videonya juga terhenti. Sehingga informasi yang diberikan oleh kita sebagai dosen tuh nggak nyampe secara utuh kepada si mahasiswa. Kemudian tantangan lagi nih belajar online. Internet mahal. Ya, itu. Banyak juga mahasiswa yang tidak memiliki perangkat komputer, sehingga itu juga menjadi satu kendala ya dalam proses belajar mengajar secara online. Dan yang pasti ada gangguan di rumah. Pernah saya ngajar, waktu saya bertanya suara kokokan ayam. Banyak kayak gitu ya. Ya, kokokan ayam itu terdengar. Jadi saya yakin mahasiswa nggak gitu fokus belajar ya. Kemudian ya yang pasti ada sulit untuk berinteraksi. Ya kalaupun ini nggak sering terjadi, tapi umumnya belajar secara online itu menyebabkan proses belajar tidak dapat berlangsung secara interaktif. Banyak siswa kadang rasa bingung. Iya, cuma satu arah gitu ya. Iya, betul. Kemudian materi kadang dikatakan sulit nih. Ya, seperti itu. Ada juga yang main-main loh Natasha. Iya. Ya waktu belajar online seperti itu. Karena dia mungkin nggak ngerasa diawasi ya. Seperti itu. Ada yang sambil makan, ada yang ketiduran, pasti ada yang kayak gitu. Ya, kalau untuk offline-nya gimana? Kalau yang offline ini, walaupun motivasi belajar mahasiswa tuh masih kurang. Ya karena apa? Peserta didik kurang usaha belajar materi secara tuntas. Ya kadang seperti itu ya, nggak dituntasin. Pokoknya baca sedikit sudah lewat gitu ya. Sehingga kadang di kelas itu dia hanya buka sekedar aja tuh buku bacaannya. Yaitu secara offline hanya itu sih. Ya, jadi kalau mau ditanya pembelajaran tatap muka memang lebih mengurangi biaya kuota ya, karena nggak lagi harus beli data ya untuk belajar, tetapi untuk waktu belajar lebih efisien ya, seperti itu. Ya, boleh nih Mem. Ini kita udah di akhir acara nih ya teman-teman. Kita mau minta harapan dan motivasi Mem sebagai dosen untuk mahasiswa-mahasiswanya yang diajar.
Untuk harapannya ya, sudah pasti kita sebagai seorang pendidik inginnya harapan yang bagus-bagus ya. Yang pertama, barang siapa sungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan kesuksesan. Ya, itu motivasi dari MEM. Ya, lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu atau kalian miliki. Poin yang ketiga nih ya, makin awal kamu mulai pekerjaan, maka makin awal pula kamu akan melihat hasilnya. Benar nggak Natasha? Betul banget itu, Mem. Nah, yang terakhir ya, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Mantap. Itu motivasi dari Mem. Oke, thank you Mem untuk waktunya. Kita udah ikut Unai Chit Chat. Mungkin kita bisa ketemu di lain waktu lagi, lain kesempatan, tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik ya teman-teman semua. Ini akhir dari acara Unai Chit Chat kali ini. Thank you for watching. Unai Chit Chat. See you on the next chat.